Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sofi Rohman, saya dari kelas 12 MIPA 5 SMA 2 Lumajang, absen 12. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memberikan sebuah pantun. Wanita jelita menjadi biduan, bingung sejenak mencari alamat. Selamat datang, Tuan dan Puan. Moga materi ini membawa manfaat. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperlihatkan kepada rekan-rekan semua mengenai peta konsep yang akan saya bahas mengenai materi ini. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian lembaga penegak hukum, kemudian ada contoh-contoh lembaga penegak hukum, tugas dan wewenang lembaga penegak hukum, kemudian saya akhiri dengan kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Langsung saja lanjut ke materi. Pengertian. Lembaga penegak hukum dapat diartikan sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia adalah organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Dengan menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepada untuk diadili dan diputus, untuk mempertahankan dan menjaminnya ditaatinya hukum. Kemudian kita lanjut kepada contoh lembaga penegak hukum. Yang pertama, ada polisi, jaksa, kehakiman, lembaga masyarakat, dan advokat. Kepolisian. Polisi merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki tugas yang tercantum pada UU 02 tahun 2002, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang tiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, kepolisian ini tidak hanya memelihara keamanan dan ketertiban, tetapi juga mengayomi dan melayani masyarakat. Lanjut ke wewenang kepolisian. Untuk menjalankan 3 tugas utama dan sejumlah tugas-tugas banyak lainnya, polisi memiliki wewenang kepolisian, antara lain: 1. Menerima laporan atau pengaduan. 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, menjaga dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang keempat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau memacam persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, jaksa. Apa sih jaksa itu? Jaksa adalah lembaga penegak hukum yang bertindak sebagai penuntut penuntut bertindak baik di dalam maupun atau di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi, jaksa adalah orang yang bertindak sebagai penuntut bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan atas nama negara. Jadi sebagai pewakilan dari negara pada sebuah kasus di pengadilan. Kejaksaan mempunyai tugas, yaitu melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan di bidang hukum. Selanjutnya, dalam menjalankan tugas yang lumayan banyak, jaksa memiliki beberapa wewenang. Di antara lain, yaitu yang pertama, di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Contohnya, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan. Yang kedua, di bidang pidana, kejaksaan mempunyai beberapa wewenang, yaitu yang pertama, melakukan penuntutan, yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat.
Selanjutnya kehakiman. Hakim adalah pengadil atau orang yang mengadili perkara dalam pengadilan maupun mahkamah. Hakim sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu hakima, yang berarti peraturan kekuasaan, aturan atau pemerintah. Bahasa Inggris menyebut hakim dengan judge. Tugas utama hakim sendiri ialah untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang dimana telah diajukan kepada hakim tersebut. Dan dalam menjalankan tugas-tugasnya yang banyak sekali, hakim memiliki beberapa wewenang yang sudah tertulis pada pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP disebutkan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, yang mana hakim memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam perundang-undangan ini. Kemudian, lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan atau bisa disingkat lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan sendiri atau biasa disingkat lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dahulu disebut dengan Departemen Kehakiman. Lembaga pemasyarakatan bertugas untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi atau wewenang atas hal-hal berikut ini. Yang pertama, melakukan pembinaan narapidana atau anak didik. Kemudian selanjutnya memberikan bimbingan mempersiapkan sarana para tahanan. Yang ketiga, melakukan bimbingan sosial atau kerohanian. Dan yang keempat, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib. Selanjutnya, advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima jasa. Advokat. Menurut UU Advokat, seorang advokat memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama, bebas mengeluarkan pendapat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Yang ketiga, advokat berhak memperoleh informasi data dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan kasus yang ditanganinya. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, mari kita coba jawab pertanyaan. Teman-teman coba menjawab ya. Saya beri waktu 10 detik. Teman-teman bisa tulis jawaban teman-teman dulu di kertas agar nanti bisa dikoreksi kunci jawabannya. Lanjut ke jawab pertanyaan uraian. Ada 5 soal ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mencobanya. Bisa langsung di SS mungkin ya. Dan jika sudah,
saya akan memberikan kunci jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini dia. Mungkin untuk mempersingkat video, teman-teman bisa SS dulu ya. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke bagian terakhir, yaitu kesimpulannya. Sekian pembahasan singkat dari mengenai definisi dari lembaga penegak hukum. Pembahasan kali ini tidak hanya membahas definisi dari lembaga penegak hukum saja, namun juga membahas lebih jauh mengenai fungsi dan wewenang yang mengatur lembaga hukum tadi. Memahami pengertian dari lembaga hukum memberikan kita pengetahuan tambahan mengenai berbagai lembaga hukum yang ada di Indonesia, serta mengetahui peran fungsi mereka dalam menjaga stabilitas hukum. Dan mengapa perlu adanya penegak hukum. Dari materi yang sudah saya paparkan tadi, kita mengetahui bahwa adanya penegak hukum untuk mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum yang ada di Indonesia ini. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun, yaitu burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofi Rohman, saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih.